Assalamualaikum Tretan, selamat datang di Raja Warta Channel. Sehat selalu dan sejahtera untuk para Tretan. Hari ini saya sengaja menghubungi seorang pengamat politik asal Universitas Trunojoyo, Madura. Beliau sudah tidak asing lagi di kalangan politisi di Surabaya. Beliau adalah Bapak Surokim. Nah, dalam forum ini saya ingin melibatkan diri berembuk dengan Bapak Surokim terkait dengan isu yang sedang hangat di level nasional terkait dalam tanda petik perseteruan Megawati dan Presiden Jokowi. Benarkah beliau berdua berseteru? Saya ingin melihat pandangan Bapak Surokim terkait dengan persoalan ini. Tapi sebelumnya, selamat datang Pak Surokim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Surokim? Alhamdulillah, pemulihan. Iya, saya tadi kaget kok sekarang agak kurus. Iya, habis sakit. Tapi itu sebenarnya sapaan dari Allah. Amin, amin. Mungkin kita tidak tahu punya salah atau apa, itu disapa oleh Allah. Ambil hikmahnya. Ya, saya doakan semoga Pak Surokim cepat sembuh pulih seperti semula. Amin. Kembali ke pertanyaan barusan Pak Surokim. Sebenarnya menurut Pak Surokim bagaimana sih benarkah kedua tokoh nasional ini berseteru? Di dalam teori politik itu kan ada politik yang high contact, ada politik yang low context. Politik yang high context itu ya tidak mudah untuk dideteksi karena kan panggung depan, ada panggung belakang. Beda dengan low contact. Itu seperti yang dipraktikkan masyarakat Barat. Seneng ya kelihatan, tidak seneng ya kelihatan. Kritik disampaikan, tidak ada yang dipendam. Beda sama yang low context tadi. Nah, sementara kita ini masyarakat Jawa. Konteks budaya kita ini high context. Jadi kadang-kadang seneng ya diem, tersenyum. Tidak seneng juga kadang-kadang susah untuk dilihat gitu ya. Jadi jauh lebih rumit sebenarnya mengamati perilaku politisi, pejabat publik di Republik Indonesia ini jika dibandingkan dengan masyarakat Barat yang cenderung low context. Termasuk kalau kita mengamati Bu Megawati dan Presiden Jokowi. Dua-duanya saya kira tipikal high contact politisi. Ya mereka ya sebagaimana orang Jawa gitu ya. Susah untuk dianalisis apakah dia sedang marah atau dia sedang benci atau dia sedang senang. Itu kadang-kadang susah untuk terkatakan. Walaupun di bahasa-bahasa nonverbal itu juga kadang bisa ekspresikan. Itu yang membuat kenapa kemudian agak sulit ya mengamati perilaku dari apa yang nampak, sehingga mengamati perilaku politisi-politisi pejabat politik Indonesia selain yang tidak nampak, kita juga harus memahami apa yang tidak nampak. Tapi saya coba ajak Pak Surokim lihat dari low konteksnya dulu. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa kuliti dulu, apa yang terlihat dinampak di depan, di permukaan. Ya. Kan sementara yang dibahas para terutama netizen itu kan yang nampak di permukaan. Nampak. Ya. Semoga nanti Pak Surokim juga bisa melihat di belakang layarnya, menyampaikan gimana kalau di depan layarnya ini. Ya memang kan tidak ada sesuatu yang vakum ya. Sesuatu mesti selalu ada konteksnya. Apa yang hari ini dilihat oleh publik terkait dengan perseteruan dalam tanda kutip antara Pak Jokowi dan Bu Mega itu kan tidak ujuk-ujuk muncul. Selalu ada peristiwa yang sebelum-sebelumnya terjadi. Bagaimana ketika Jokowi tidak diundang dalam proses penentuan capres, bagaimana proses yang ada di Mahkamah Konstitusi dan dinamika-dinamika yang lain yang mendahului itu. Bahwa kemudian hari ini publik melihat kayaknya berseteru nih dua elit ini. Wajar menurut saya penilaian itu. Karena faktanya juga kita belum melihat beliau berdua runtang-runtung kembali di dalam satu acara, termasuk
banyak juga yang kemudian mengaitkan terkait dengan kepentingan Pilpres 2024. Melihat apa yang mungkin terjadi antara dua orang dengan tipikal yang sama-sama high context ini, memang akhirnya orang juga tidak berani ya bisa mengekspresikan kayaknya ini lagi berseteru nih. Jadi orang rata-rata juga sedang menahan diri, termasuk juga mungkin orang-orang partai, pejabat-pejabat publik yang lain gitu ya, masih wait and see, masih menunggu apakah betul gerangan apa yang benar-benar nampak berseteru ataukah memang ada satu settingan tertentu yang belum kita tahu gitu ya. Iya Pak Sirokim, saya potong dulu. Tadi barusan kan Pak Sirokim seakan ingin menjelaskan bahwa persoalan dua tokoh ini kan akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ada peristiwa sebelum-sebelumnya sehingga entah siapa yang memulai. Ya. Nah, kalau menurut Pak Sirokim, siapa yang lebih dulu memulai? Ibaratnya istilahnya orang Jawa itu singgarai. Nah, gitu. Kan tentu ada yang iya. Dua orang ini kan selama ini dipahami oleh publik Indonesia sebagai orang yang ya saling menghormati dua-duanya, baik Pak Jokowi maupun Bu Mega ini kan. Yang selama ini kemudian rame itu kan ring lingkaran kedua beliau ini. Nah, keduanya ini kan masih tetap mencoba untuk menahan diri, untuk supaya tidak terlihat ada perseteruan yang manifest langsung secara umum kelihatan. Jadi masih sama-sama bisa menahan gitu ya. Tapi kalau melihat pidato politik yang disampaikan oleh Bu Megawati terakhir pakai baju putih itu ya. Iya, saya kira itu sudah bagian ya secara verbal bahwa memang ada masalah di antara relasi keduanya. Ada kritik-kritik yang memang sengaja tertuju kepada dalam hal ini lingkar inti Pak Jokowi, apakah itu keluarganya, apakah itu lingkar inti politiknya gitu ya. Jadi ya kalaupun toh mau dikatakan siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri, saya kira peristiwa ini muncul dan ada ya karena ada faktor lingkaran-lingkaran yang mencoba untuk membuat situasi itu kemudian muncul sehingga seolah-olah kemudian ya Bu Megawati akhirnya dalam tanda kutip digarahi gitu ya. Gitu. Walaupun kita juga tidak tahu apakah Presiden Jokowi merasakan hal yang sama, tapi di lingkar-lingkar inti baik kekuasaan Presiden Jokowi maupun lingkar-lingkar inti kekuasaan Mbak Mega ini kan sudah face-a-face. Kalau dilihat dari apa sampai ada yang mengusulkan hak angket itu ya. Iya, saya kira itu tidak terelakkan. Tapi saya kira inilah yang membuat menarik situasinya karena ya tadi itu kita sedang menunggu sebenarnya balasan dari pidato Presiden Jokowi itu disikapi seperti apa oleh ya, Presiden Jokowi. Tapi kalau melihat dari medsos itu ya, ada yang menyebutkan bahwa Megawati yang memulai karena waktu itu kan ada pidato, salah satu pidatonya yang beredar itu Jokowi itu siapa kalau nggak ada PDI gitu. Kan seperti itu ya. Itu sudah lama loh padahal. Nah ya, kan kalau ngomong akumulasi kan bisa masuk ke tahapan itu toh. Iya. Terus ada lagi ini apa yang foto Jokowi duduk di depan Ibu Mega terus Puan Maharani selfie itu ya dah. Terus lagi nah ini kan yang menyakiti Jokowi. Tapi ada lagi medsos bahwa beredar Megawati PDI itu karena menolak kehendak Jokowi untuk 3 periode. Itu kan juga sudah beredar luas. Bagaimana Pak Suroki mengamati itu? Ya itu bagian dari perang narasi ya. Apa yang muncul di panggung depannya. Karena sampai sejauh ini pun kita belum mendapatkan konfirmasi secara langsung terkait dengan hal itu dari Pak Jokowi maupun Bu Megawati. Yang bicara terkait dengan itu kan lingkar-lingkar intinya saja. Tapi ya karena kedekatan itu situasinya mungkin bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Jadi kan dua kubu ini kalau di lingkarannya dua kubu itu sebenarnya kan sudah ibaratnya wis pasang bendera siap
siap ibaratnya saling serang ya. Kalau yang lingkaran Iya. ring Dan 2 kemudian memang harus diakui bahwa pencapresan 2024 mengeraskan situasi itu. Apalagi sekarang Mas Gibran yang notabene adalah putra presiden, akhirnya kan harus berhadapan-hadapan dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, di mana otoritas untuk menetapkan siapa saja kandidat yang ada di PDIP memang kan kekuasaan Bu Mega. Lalu kemudian sekarang ada di Gibran di pihak lain yang notabene dulu adalah kader PDIP. Memang ya situasi itu memang pelik sesungguhnya bagi PDIP, tapi realitas politik yang harus diterima. Sejauh yang saya amati memang kalau terlalu emosional, memang kadang-kadang ada pemilih kita yang ahistoris ya, tidak melihat situasi itu secara lengkap. Kadang hanya melihat sepotong saja. Sehingga ya memang betul yang dikatakan orang, ya siapa yang akan bermain politik lebih waras, lebih sehat, lebih cerdas, itu nanti yang akan mendapatkan insentif elektoral. Dan drama-drama yang sedang dimainkan di panggung depan politik kita ini sebenarnya kan dalam rangka untuk mendapatkan insentif itu. Apakah mereka yang emosional, apakah yang mereka yang main drama, apakah yang mereka sedang bermain di panggung depan seperti apa, itu sebenarnya bagian dari satu membangun narasi, yang kedua juga bagian dari untuk mendapatkan insentif elektoral. Walaupun kok terkesan insentif elektoral, kalau saya terkesan melihat bahwa pertarungan elit itu tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat, benar ya? Kok elektoral toh yang dipikirkan? Ya faktanya memang kepentingan yang utama dan abadi itu ya kepentingan kelompok ya. Kelompok gitu ya. Makanya saya sering melihat ya dalam konteks konflik baik yang laten maupun manifest antara politisi ini, memang harus diakui bahwa kita sedang mengalami defisit tokoh kenegaraan. Kita banyak melihat tokoh-tokoh politik kita itu menjadi politik pengusaha, pengusaha politik, ya, yang selalu bernalar atas dasar keuntungan, rugi laba. Tidak ada kita ini melihat tokoh-tokoh yang punya visi ke depan, sebaiknya negara ini seperti apa. Sehingga kemudian narasi-narasi yang dibangun akhirnya kemudian sepertinya masih low taste gitu ya, masih di level yang rendah, belum pada kepentingan menempatkan bagaimana kepentingan negara dan bangsa ini pada posisi yang lebih futuristik, lebih visioner. Tapi terlepas dari dari fakta bahwa politisi kita memang masih banyak yang tipikal pengusaha seperti itu, masa sih kita tidak bisa mendorong munculnya politisi negarawan itu. Nah semestinya dulu harapan itu ada pada Bu Megawati, harapan itu ada pada Pak Jokowi. Mestinya kelas beliau berdua ini menurut saya adalah politisi negarawan. Makanya kemudian harus muncul sikap-sikap politik kenegarawan itu di antara dua beliau ini. Bahwa kemudian situasinya sekarang berubah seperti sekarang ini, ya coba deh muncul dengan sikap kenegarawan kedua-duanya, supaya publik nanti bisa membaca lebih jernih. Kira-kira respon kedua tokoh ini seperti apa? Tentu harapannya tidak justru mengeraskan emosi dan konflik yang kian menajam, tapi sebenarnya perseteruan itu untuk apa sih? Kedua elit itu. Apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan publik dan masyarakat? Tapi sementara menyimpulkan kayak hanya untuk kepentingan kelompok ya, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Ya ini karena ada kaitannya dengan 2024 sih ya. Iya. Istilahnya banyak pengusaha, istilahnya politisi pengusaha, sehingga rakyat dalam tanda petik diabaikan gitu. Saya sebenarnya berharap tokoh-tokoh itu bisa kembali menjadi politisi negarawan. Karena kalau kelasnya sudah negarawan, saya kira hal-hal yang kecil yang sifatnya friksi-friksi itu kemudian bisa dinalarkan kepada publik lebih clear dan publik bisa menangkap itu lebih jelas. Sehingga yang muncul itu bukan konflik yang remeh-temeh menurut saya, tetapi konflik yang memang betul-betul hal-hal strategis. Ada agenda-agenda prioritas yang memang sedang diperdebatkan di sana. Yang menurut saya itu yang tidak muncul dalam konflik elit saat ini. Sehingga memang, kemudian kalau
yang situasinya sekarang pada diam, Bu Megawati diam, Pak Jokowi juga diam, ini juga publik akhirnya menerka-nerka sendiri, termasuk kita, menerka-nerka apakah memang sengaja atau memang harus atau dibuat settingnya seperti ini kah gitu. Tapi tentu masyarakat menurut saya berharap elit-elit yang ada di Jakarta, terutama yang kelasnya sudah presiden, mantan presiden, itu harusnya menurut pendapat saya sudah kelas negarawan gitu. Di awal tadi Pak Surokim sampai waktu saya tanya siapa yang memulai ya toh, ya, terjadinya gesekan, Pak Surokim sebenarnya menyimpulkan belum mengetahui. Tapi minimal sekarang siapa yang, kalau ada yang memulai kan tentu ada mengakhiri. Nah, menurut Pak Surokim sendiri, kalau ini dibiarkan terus, saya pikir semakin nggak kondusif gitu. Karena saya lihat dua kubu ini kan ya sama-sama siap. Harusnya siapa yang harus mengakhiri ini agar pemilu ke depan ini berjalan dengan damai, berdamai. Dalam tipikal politisi yang sama-sama high contact seperti ini, ya memang butuh mediator. Butuh tokoh jalan tengah yang bisa menjembatani antara dua kepentingan itu, kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan Bu Mega. Siapa orang itu? Nah, hari ini kita belum menemukan itu orang-orang yang bisa menjembatani agar komunikasi Presiden dan Bu Mega ini bisa mencair kembali. Saya kok feeling saya akan panjang ya ini situasi ini, diem-dieman seperti ini. Yang dimaksud tokoh itu siapa? Internal masing-masing atau eksternal yang memang siapapun yang kira-kira bisa dipercaya oleh keduanya, bisa menjembatani. Paling enggak kita hari ini kan butuh ya, kalau Pak Jokowi sudah mengundang para capres untuk makan siang bersama, kita kan sedang menunggu kira-kira Pak Jokowi kapan sedang mengundang Bu Mega untuk makan malam bersama kan begitu. Tapi kayaknya masih lama ini acara itu kan ini. Kayaknya kalau melihat situasi. Iya sih, karena lagi-lagi hari ini semua itu selalu dikaitkan dengan kepentingan 2024 kan. Orang akan selalu melihat kira-kira berdampak enggak terhadap elektoral di 2024. Sementara kepentingan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega sekarang ini kan relatif tidak linear kan. Tidak linear benar. Di satu sisi Pak Jokowi ada putranya yang maju menjadi paslon, di satu sisi Bu Megawati juga punya pasangan yang direkomendasi oleh PDIP yang berbeda gitu. Kalau ngomong masalah dinasti kan sekarang juga ramai juga ini politik dinasti itu, sehingga yang termasuk cawapresnya Gibran itu kan banyak masyarakat mengetahui, masyarakat ngomong bahwa Gibran itu tidak punya latar belakang sama sekali, maksudnya latar belakang prestasi ya, sehingga cawe-cawe Jokowi itu yang meloloskan dia. Bagaimana Pak Surokim melihatnya? Ya, saya memang termasuk orang yang merasa bahwa politik itu butuh proses, bahwa hal-hal yang sifatnya instan dalam pandangan saya memang tidak elok. Tapi kadang-kadang momentum itu juga memaksa orang untuk bisa instan. Ini momentumnya datang, mengapa tidak dimanfaatkan? Bisa jadi orang kemudian memanfaatkan momentum itu. Tetapi dibalik semua proses, apakah itu instan, apakah itu on proses running well atau tidak, yang perlu dibuktikan itu adalah bahwa seseorang sekarang ini menilai itu relatif komprehensif, tidak hanya faktor kapabilitas, ya, kompetensi, kapasitas, pengalaman, track record, tapi juga faktor-faktor lain kemudian yang bisa melengkapi itu semua. Orang tidak akan menilai secara spasial seseorang potensial karena ini. Kekhawatiran orang terhadap politik dinasti, KKN, itu kan sebenarnya kapasitas, kompetensi, kapabilitas itu tidak dianggap minimalis. Lebih dominan faktor-faktor kekeluargaan, faktor-faktor berarti faktor penunjang gitu. Yang 4 ini diabaikan, maksudnya begitu. Makanya akan menjadi tantangan bagi siapa saja yang tertuduh untuk melaksanakan politik dinasti itu untuk menunjukkan 4 hal ini: menguatkan kapasitas, menguatkan kompetensi, menguatkan track record, kapabilitas. Baru kemudian nanti orang akan mulai bergeser bahwa oh iya, tak lagi
bicara politik dinasti, karena faktanya memang di berbagai negara Dinasti itu putra ada. ya, tokoh-tokoh dari politisi itu semua hampir sebagian besar juga ikut rute jalan yang dirintis oleh para pendahulu, dalam hal ini orang tua dan senior-seniornya. Saya dalam konteks ke Indonesia seperti ini, politik dinasti itu bisa akan terkikis kalau kapasitas, kompetensi, kapabilitas, track record tadi clear. Oke, dari penjelasan Pak Surokim, berarti sebenarnya politik dinasti itu bisa terkikis ketika mampu, orang yang tertuduh tadi mampu menunjukkan atau membantah atau memiliki hal ini. Nah, kalau menurut Pak Surokim sendiri, Gibran itu memiliki 4 persyaratan ini. Dari sisi pengalaman menjalankan organisasi publik kan memang beliau baru 2 tahun ya menjadi wali kota ya. Track record dia sebagai pengusaha cukup panjang. Tapi sekarang ini konteksnya kan bagaimana memimpin organisasi publik. Tentu banyak orang kaget. Banyak orang wajar kalau memberi penilaian instan terhadap beliau karena prosesnya yang serba cepat tadi itu. Makanya sebelum penilaian dan justifikasi itu kita berikan, ya itu menjadi tantangan bagi Mas Gibran. Maka memang betul nih, nah ini politisi instan. Kembali ke pertanyaan barusan, apakah Gibran itu layak memiliki 4 persyaratan ini? Saya balik lagi bertanya ini karena masyarakat itu terlalu keras menolak Gibran di sebagian deh ya. Sebenarnya penolakan masyarakat itu kalau menurut penilaian saya bukan semata-mata karena faktor kecepatan Mas Gibran langsung running di level nasional. Jadi itu juga menjadi penyebab juga, pemicu. Artinya bahwa ketika kita tracking survei ini 2 tahun itu nama Gibran kan tidak beredar sama sekali di barisan tokoh-tokoh nasional itu kan, bahkan masih kalah dengan kepala-kepala daerah provinsi itu. Tapi kemudian di akhir sesi muncul nama itu, dan itu difasilitasi oleh MK ya, yang memberikan karpet merah untuk itu. Jadi melihat situasi seperti ini, ya wajar kalau kemudian tidak ansih semata-mata soal kapasitas kompetensi, karena memang ada privilege yang didapatkan, yang didapatkan itu, dan itu tadi otomatis lebih dekat ya dengan persoalan apa yang kita sebut sebagai politik KKN tadi itu. Itulah yang kemudian kenapa kemudian jadi polemik di masyarakat, bahwa kemudian sekarang ada hak yang juga harus kita hormati. Mas Gibran boleh saja membela diri terkait dengan kapasitas kompetensi tadi, tapi memang tidak vakum situasinya. Mas Gibran menjadi calon wakil presiden karena ada proses MK yang mendahului. Ada momen yang diciptakan. Ya, kan? Momentum yang bisa dimanfaatkan. Kalau menurut Mas Surokim sendiri ya, sekarang kan banyak masyarakat Indonesia itu yang mempertanyakan kompetensi, kapasitas gitu Mas Gibran. Kalau ada orang mendesak supaya Mas Gibran sebaiknya mengundurkan diri tentang cawapres itu, bagaimana Mas Surokim? Apakah Mas Surokim berpihak dengan masyarakat yang mendesak itu atau justru menolak itu? Posisinya menjadi rumit karena sekarang sudah ditetapkan ya sebagai calon, sudah dapat nomor urut, tinggal memasuki tahapan kampanye. Jadi fasenya ini sudah jalan. Andaikan sebelum, misalnya sebelum penetapan dan belum dapat nomor urut. Iya, itu yang saya sebut sebagai kalau mau bertindak negarawan lalu kemudian hasilnya akan pro kontra, orang kan bisa merasakan apa yang sedang risaukan oleh publik, apa yang sedang dipikirkan oleh publik, apa yang sedang rasakan oleh publik. Seandainya begitu, mungkin semua orang akan merasa sangat hormat. Karena apa? Ya sekali lagi ya, kalau orang Jawa mengatakan aji mumpung, ya wajar kan. Tapi kalau punya pertahanan yang kuat sebagai sikap politik kenegarawanannya, kan pasti ngeman. Ini ayah masih menjabat,
apa tidak sebaiknya saya menahan diri untuk Ya, memanfaatkan untuk mengambil momentum berikutnya. Saya kira akan jauh lebih elegan seperti itu. Tapi kan ya sekali lagi ada hitung-hitungan matematika politik dan politisi pengusaha yang kadang-kadang lebih sehingga dominan. semua suara rakyat ya jadi terabaikan, mungkin begitu ya. Suara yang istilahnya kenegarawanan tadi ya kadang-kadang tidak bisa muncul. Kalah oleh kepentingan pragmatis ya dalam jangka pendek terkait dengan perebutan kekuasaan. Jadi tadi kan kita sudah walaupun beberapa menit, kurang lebih ya 25 menit ya kita ngobrol ini. Yang kita bahas tentang politik nasional ya. Sekarang karena kita ini kan orang Surabaya, jadi bagaimanapun kita harus melibatkan warga Surabaya ini dalam politik pentas nasional, terutama elitnya yang ada di Surabaya. Di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah, itu kan PDI ya, PDI itu kan sudah bersuara lantang, karena belakangan banyak banner Pak Ganjar itu yang diturunin. Sementara di Surabaya sekarang itu masih banyak dua, Prabowo Gibran dan bannernya Kaisang. Kayaknya saya melihat ada sesuatu ini. Kok hanya dua orang yang menurut saya itu dinasti ya. Mohon maaf ya, dinasti. Kok hanya dua, yang lain itu sekarang turun semua, Pak. Apa yang Pak Surokim lihat ini di Surabaya ini khususnya? Ya idealnya ruang publik dalam konteks sosialisasi kampanye berlaku hukum satu kesempatan yang sama diperoleh juga pihak lain kesempatan yang sama. Jadi sebenarnya kita publik ini ya happy-happy aja kalau pemasangan gambar sosialisasi itu bisa berlaku sama bagi semua. Berarti ini tidak sama berarti misalnya? Kalau akhirnya kemudian ada yang masif, ada yang tidak, berarti kan kemampuan untuk memasang banner sosialisasi itu berbeda-beda gitu. Dan ya saya ini hanya sebagai akademisi ya, tentu mengamati apa yang terjadi tidak hanya sekarang, tapi juga pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu-pemilu 2019, 2014, yang saya lihat juga kesempatan itu relatif adil ya bagi semuanya. Nah kalau kemudian sekarang sepi-sepi saja, hanya paslon-paslon tertentu saja yang mampu gitu, ya rasanya tetap akan bertanya dalam hati, ini sebenarnya ada apa ya? Nah, gitu, kan, justru gitu. Ini pertanyaan yang harus Pak Surokim jawab ini. I don't know. Kok balik tanya ke saya? Karena sekarang kan seperti itu yang terjadi. Atau mungkin pihak lain masih memesan. Memesan bisa jadi ya. Atau tapi kalau memesan kok lama sekali ya? Iya. Mestinya ini. Terus kalaupun ada langsung turun biasanya. Walaupun ada ya, nggak lama-lama, nggak terlalu lama kayak yang lain sekarang ini. Gitu. Pintar jenengan. Mau alam. Tapi ya itu dalam rumus politik itu ada yang mana kepatutan dan kewajaran. Mestinya politik kita dengan berdasarkan pada pengalaman pemilu sebelumnya, ya wajar-wajar saja. Bahwa setiap paslon pasti ada tim ses, setiap partai politik pasti ada tim pemenangan, dan ada ikhtiar yang bisa dilakukan. Mestinya dan situasi yang menurut saya sekarang ini ya momentum memanfaatkan untuk sosialisasi. Kenapa harus tiarap? Tidak perlu menurut saya, karena kan masyarakat juga butuh edukasi, butuh diberi pencerahan. Kira-kira ini paslon nomor 1 ini apain sih, nomor 2 ini apain sih, nomor 3 ini apain gitu. Kok hanya paslon tertentu sekarang yang ada sekarang? Nah itu saya kira. Oh iya Pak Surokim. Nanti ada kewajiban ya dari penyelenggara juga untuk bisa bertindak. Terkait seperti saya kembali ke barusan bahwa di daerah-daerah itu sudah banyak aksi-aksi ya toh, bahwa turunkan Jokowi dan lain-lain ya, termasuk ketua DPC Solo itu ya, jangan bangunkan saya, bukan PDI, saya aja cukup. Jadi betapa emosinya menurut saya, jangan bangunkan saya. Di daerah lain itu sepertinya walaupun nggak bangun sudah melek merem, gitu, melihat peristiwa ini. Di Surabaya ini saya lihat kok nggak ada sama sekali gitu ya. Terutama dari elit PDIP lah istilahnya. Apa yang terjadi ini? Apakah karena PDI ini Surabaya ini kandangnya PDI sudah yakin pasti menang atau bagaimana?
kok nggak ngikuti daerah lain gitu? Apakah nggak ada instruksi atau bagaimana? Politik memang kompleks. Ya kompleks, ya dinamis, faktor variabel matematikanya juga cukup panjang, dan orang kan biasanya mendasarkan tindakan dan aksinya itu sebagai strategi. Ada pilihan strategi A yang diambil di satu wilayah, ada pilihan strategi B yang diambil di satu wilayah. Kalau kemudian sekarang taruhlah Surabaya dan Jawa Timur terkesan adem ayem tiarap begitu, barangkali itu masuk di strategi yang sengaja diambil. Lah ya, kira-kira apa untungnya kalau strategi diam di perang itu? Menurut saya bisa merasionalisasi itu. Pertama, sampai hari ini memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih di atas 70%. Sehingga kalau kemudian strike menyerang langsung, itu kadang-kadang impact-nya itu bisa balik gitu. Jadi bisa jadi begitu kalau orang mengambil strategi berdasarkan pada basis data tingkat kepuasan Jokowi. Tapi selalu yang namanya politik itu kan ada yang soft, ada yang hard gitu ya. Ada yang bagian mukul, ada yang bagian ngelus-ngeluskan begitu. Ada yang tiarap sambil berdoa. Ya saya kira mungkin ini pilihan strategi ya. Apakah tiap daerah mungkin beda ya? Kak Solo itu kan sudah mulai bangun ibaratnya. Ya karena mereka mungkin basis ya. Dan di sana juga suara terbanyak loh. Iya. Sama dengan gini. Dan Mas Gibran ada di sana posisinya. Saya kira saya setuju, kayaknya itu lebih ke arah strategi, pilihan strategi. Tapi memang Surabaya pasti diandalkan karena bagaimanapun juga daerah ini dikenal sebagai basis. Selain Solo, selain Solo sebagai basis, sehingga cara-cara yang muncul di Surabaya pasti juga akan mendapat perhatian dari Jakarta. Dan ini yang menarik ya, saya kira diamati. Kira-kira dalam situasi seperti ini, strategi yang dilakukan oleh PDIP Surabaya melihat situasi, karena ini politik itu kan ada faktor makro ya, makro nasional, ada faktor tengahnya yang kita sebut sebagai meso, ada faktor mikronya, dan itu saling menaut. Kadang-kadang faktor mikro kuat gitu ya, tapi kalau faktor nasionalnya nggak lemah juga bisa berpengaruh loh terhadap faktor mikro tadi ini. Maka apa yang sekarang sudah dikerjakan di level daerah ini, kalau kemudian diperkuat di level tengah dan level makronya, saya kira akan menjadi kuat, demikian juga sebaliknya. Tadi ada titipan pertanyaan ya dari teman, dia mungkin dari teman-teman media sosial juga, saya juga belum baca, tentang dalam tanda kutip bahwa Jokowi keluar dari PDIP karena mendukung anaknya gitu di Prabowo. Apakah ada dampak elektoralnya nanti ke PDIP, ke calonnya, bahkan ke partainya? Ya pasti. Karena gimana pun juga Pak Jokowi ini kan dibesarkan oleh PDIP, hampir identik. Pak Jokowi ini sebagai kader PDIP tidak bisa ditiadakan. Dampaknya negatif apa positif ketika Pak Jokowi nanti tidak mendukung Ganjar? Keluar kan tentu wong namanya anak, ya kan? Ya ceruk yang diperebutkan beririsan. Iya. Ya kalau tidak menguntungkan di PDIP berarti menguntungkan di pihak Gibran. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak menguntungkan di pihak Gibran menguntungkan PDIP karena irisannya sama. Kecuali segmen dan irisan yang diperebutkan berbeda, tapi irisannya kan sama. Sama-sama pendukung Pak Jokowi yang dulu mendukung Pak Jokowi selama 2 periode dari 2 pemilu. Bahkan kalau kita mengamati terkait dengan relawan-relawan Pak Jokowi ini juga terbelah juga. Ada sebagian yang masih mendukung Pak Jokowi ke PDIP, ada juga yang kemudian mengikut kemana Pak Jokowi berlabuh gitu. Jadi ya situasi ini yang saya anggap agak rumit, karena bisa jadi sekarang oke lah putra-putrinya dianggap sudah tidak kader PDIP, tapi Pak Jokowi ini apakah sudah bukan kader PDIP? Sampai hari ini kan tidak ada statement tentang itu. Pak, ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya. Semoga tidak nambah lagi, karena kalau ngomong politik tidak ada habisnya. Yang terakhir, jadi
dari perseteruan dua kubu ini ya, kubu Prabowo, kubu Ganjar ya, yang saya lihat kan seperti itu sekarang. Walaupun persoalannya kan akumulatif tadi katanya, sehingga terjadi gesekan. Saya melihat atau masyarakat melihat yang diuntungkan ini sebenarnya Amin, paslon nomor 1. Karena dia bisa melenggang dengan tenang tanpa gangguan, tanpa badai dan lain-lain. Nah, kedua pihak ini sekarang kan lagi memikirkan kepentingan pribadi-pribadi gitu ya. Bahkan kelompoknya gimana? Apa benar pendapat itu? Belum tentu juga. Menguntungkan Amin. Belum tentu juga. Kok bisa? Iya. Gimana penjelasannya? Jadi ada yang sering dilupakan publik ya. Pilihan presiden, wakil presiden, itu variabel utama yang dijadikan pertimbangan adalah figur presidennya. Tokoh presiden. Tokoh presidennya itu hampir 70%. Nah, faktor-faktor seperti wapres, pendukung, tim ses itu kan hanya berkontribusi penunjang tadi itu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara pilpres, sesungguhnya ya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Tapi ini kan penilaian sampai ini kan dalam situasi yang kondusif. Normal. Iya. Nah sekarang mohon maaf tanda kutip lagi ya, dua kubu ini kan nggak normal Lusan. Dalam tanda petik ya nggak normalnya berseteru Pak. Ya bukan nggak waras ya maksudnya. Nggak normal itu dua kubu ini sedang apa ya istilahnya. Tadi itu berseru. Lah ini kan nggak normal kondisinya. Kan ini masyarakat banyak paling enak Amin jalannya ya, mulus. Bisa jadi akan ada limpahan ya. Limpahan suara tadi. Itu ya, tapi ini membuat situasi siapa saja dari 3 paslon itu untuk mencapai 50% plus 1 itu rasanya sulit untuk menang satu putaran. Karena melihat dinamika seperti ini, bayangan saya akan tetap menjadi 2 putaran. Dan ketika menjadi 2 putaran itu seru, karena pihak yang kalah ini pasti juga akan melimpah ke siapa itu juga yang menjadi penting itu. Oke Tretan, yang sekarang makanya saya tambah satu ya. Sekarang kita uji ketajaman Pak Surokim untuk menilai, karena barusan beliau menganalisa tidak mungkin 1 putaran. Ya. Dimungkinkan 2 putaran. Ya. Kalau pertanyaannya, kalau terjadi 2 putaran, siapa yang masuk ke putaran kedua dan siapa pemenangnya? Jika kondisinya normal hari ini, saya merasa Pak Ganjar Mahfud dan Pak Prabowo Gibran akan masuk. Kondisi ini dianggap normal? Ya, karena menurut apa yang saya prediksikan, memang kompetitif ya keduanya itu angkanya. Sementara kan sejauh ini angkanya Pak Anies Baswedan dan Caimin memang ada kecenderungan naik. Tapi memang untuk mengejar angka yang kedua itu, iya, 2 kandidat kesulitan. Itu dalam tempo yang mungkin 2 bulan 3 bulan ini agak sulit. Tapi ya itu kalau situasi normal. Kalau ada situasi yang abnormal, ada force majeure dan lain-lain, ya bisa jadi prediksi saya bisa salah. Tapi saya kalau tracking data, sepertinya saya kok meyakini yang akan maju di putaran 2 itu ya pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo Gibran. Terus yang terakhir lagi nih, siapa pemenangnya? Biar publik ini, terutama masyarakat Surabaya, mengetahui analisa Pak Surokim dan nanti bisa dibuktikan pada pemilu apakah tembus apa tidak. Ya, saya ini kan jadinya tidak menjadi dukun. Ya enggak, bukan dukun. Kalau dukun kan tanpa analisa, berbekal menyan, ya bunga, kembang dikasih air. Tapi kalau bagaimana kalau jawaban itu saya berikan nanti pada saat putaran 2 supaya lebih komprehensif ininya. Kayaknya kurang adil. Itu. Karena sekarang ini masyarakat banyak ingin tahu juga itu. Yang salah itu Pak Surokim. Kenapa barusan
sudah memprediksi. Nah, prediksi itu harus ditindaklanjuti. Persoalan prediksi itu nanti tembus atau tidak, wong namanya analisa, namanya prediksi. Aduh, saya sulit menjawabnya ini. Harus Karena dijawab. ada faktor-faktor yang kompleks situasinya. Apa yang terjadi di 14 Februari itu nanti, Saya ganti aja pertanyaannya. Kalau yang lolos ke putaran kedua itu Ganjar dan Prabowo, suara Anies itu akan lari kemana? Kan tentu suaranya Anies kan pasti iya, istilahnya harus berpindah ini. Masa nggak jadi nyoblos? berpindah. Lah, kemana? Berpindah. Ke Ganjar atau ke Prabowo? Kalau dilihat dari tipikalnya akan lebih dekat ke Prabowo ya. Ke Prabowo. Dari tipikal pemilih Tipikal. Mas Ganjar ya. Oke. Tapi itu matematika. Nggak matematika lah ya, dari Iya. tipikal melihat ke arah Prabowo. Jadi walaupun belum menafsir secara Tapi jangan lupa, selain itu kan masih ada, kita harus mengamati undecided dan swing voters. Dan ini berbeda dari pemilu 2000. Makanya saya katakan, saya kenapa agak sulit untuk tidak semata-mata kalau ini suaranya Mas Anies melimpah ke sini, apakah kemudian otomatis ini menang atau ini menang gitu. Karena konteksnya menurut saya ada perubahan. Kalau 2019, 2014 ada faktor di mana pemilih milenial yang 56% itu waktu itu belum dominan. sekarang dominan ya. Dominan 56%. Dan pemilih-pemilih nasionalnya menjadi 30%. Dan itu yang membuat situasi orang yang tidak menentukan pilihan sampai sekarang pun juga masih tinggi. Masih semuanya masih menunggu gitu. Makanya kan agak sulit menjawab itu. Kecuali kalau kemudian kita bisa kira-kira pemilih rasional yang 30%, pemilih milenial yang 56% ini itu bisa dipastikan kemana. Saya kira itulah ide yang akan memenangkan pertempuran di fase kedua gitu. Oke. Kalau itu secara teoritis ya, saya menjawabnya begitu. Jadi Tretan sekarang sudah bisa saya simpulkan. Jadi karena waktu ya, kita tidak bisa terlalu panjang-panjang ngobrol kita. Sesuai janji Pak Surokim tadi, untuk menjawab di putaran kedua itu masih membutuhkan waktu. Tapi minimal kan Pak Surokim sudah memprediksi bahwa suara Anies nantinya akan mengalir kemana, yang kemungkinan besar ke. Tapi belum ada belum jaminan. Tentu, ya, karena kita masih harus memikirkan kemana suara milenial. Walaupun mengalir ke Prabowo kan belum tentu menang karena melihat kondisi politik. Ya. Begitu Pak Surokim ya. Oke Tretan, sampai di sini ngobrol kita dengan Pak Surokim, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini, sore ini bermanfaat untuk para Tretan. Assalamualaikum Tretan.